Oke teman-teman, ini kita bayar simaksi 15.000 per orang, terus dapat peta. Ini sebenarnya sisi kanannya enak buat lari nih. Tuh sisi kanan tuh cuman kebuka lagi tuh. Alat tadi aku bilang relatif bersih ya, tapi ternyata di dekat puncak Bayangan kotor banget. Cok lah kalian itu nyusahin orang. Di beberapa video yang aku lihat dan aku tanya ya di channel Instagram ya, tidak ada yang menyebutkan nyamuk cuy. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat explore TikTok salah satu gunung di Jawa Timur. Coba gunung apa coba? Cluenya adalah gunungnya ini kecil-kecil, pendek-pendek, tapi cabai rawit menggigit. Nah udah tahu kan? Aku mau ajak kalian buat TikTok ke Gunung Penanggungan guys. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Yuk. Halo. Sekarang jam 3.40. Ini tempatku stay di Surabaya selama beberapa hari ke depan. Dan jarak dari sini ke Gunung Penanggungan atau ke base camp itu kalau di Google Maps 1 jam 33 menit. Ya, kita prepare dulu, lalu kita bakal langsung gas ke base camp. Nih, ayo lagi di toilet. Aku sepertinya bakal pakai belt, Ayu bakal pakai vest mungkin. Lalu dia mau pakai trekking pole. So, let's go. Nah, ini berarti naiknya kok. Kemarin di video ini sih saya akan membawa kalian ke gunung ya. Si Sulka itu 2,5 jam dia. Sampai Tapi karier mbak santai. Ya, Jadi sudah siap? Sulka ini biasanya banter. Sulka, nah untuk ukuran TikTok mungkin kencang. Tapi Ya aku. harusnya kencang boy. Maksimal 2 jam sih Ju harusnya kita. Hanya itu enggak sih kayak. Enggak buku kunci dong sama kamu. Enggak. Nek kita lagi ML terus tiba-tiba disini masuk. Genping lah. Masuk deh. Sudah. Geng-geng nek lanangnya akeh nang raku. Jam 4 kurang lebih kita masuk gerbang tol. Nah, ini masih sepi guys. Moco. Guys, ini nggak tahu ya apa aku yang salah jalan atau memang kayak gini atau gimana ya. Ini aku kan dari Surabaya Barat lewat Krian itu dia. Lewat Krian terus yang ngikutin peta lah, ngikutin Google Map. Cuman trafficnya cuy, gila cuy. Stres. Makanya Truk-truk terus. nambah hotel pupuk lagi. Nggak kelihatan gue di sini. Ini ada hati-hati ada pengaspalan. Apakah bisa lewat tol nggak sih sebenarnya tuh aku rada bingung. Cuma tadi di map pagi-pagi tuh nggak ada pilihan tol. Entah mungkin dikira kalau jam segini tuh sini bakal lancar. Isinya transformer semua cok. Nih truk tuh. Ya gitu, bingung aku. Hebat kalian yang sering latihan di sini. Trafficnya gila. Bahkan Ungaran jalur utamanya tuh kalau non-tol tuh nggak segila ini, nggak sepadet dan se transformer ini cuy.
datang di Gunung Penanggungan. Oke, kita ke registrasi nih, parkir area. Oke, sepi guys. Oke. Waduh, rambutnya kering banget. Kali ini kita pakai Fuji Speed. Ini estimasi 10 kilo, elevasi nanti 1000 elevation gainnya ya. Mantap. Yuk kita prepare. Oke teman-teman, jam 5.40 kita start dari base camp. Yuks. Kita ngikutin arah ini guys, puncak. Jadi tadi kita sebelum naik di briefing. Nah ini ya, walaupun aku sama Ayu udah puluhan kali naik gunung, tapi tetap kita harus menghargai peraturan-peraturan dan nasihat dari pemangku wilayah. Jadi uniknya di sini tuh pos pendakian atau pos registrasi itu pos 1 guys. Jadi kita udah di pos 1, kita lanjut langsung ke pos 2. Tidak ada warung buka cuy. Nah terus aku dengar. Terus cepat atau lambatnya tergantung kowe. Tapi rencangan awal-awal dari base camp landai malah turun. Pulangnya nanjak nih cuy. Belum nanjak udah dikasih bonus. Oke. Go. Nih lihat, udah 600, hampir 600 meter, elevation gain masih 0. Dan kita nih start dari ketinggian 600-an coy. Walaupun penanggungan ini cuman 1000-an, 1600 apa 1700 ya. Coba nanti kita lihat. Tapi kalau startnya dari 600 ya sakit juga cuy. Berarti berapa tuh? 1000 naiknya nanti kita. 5 kilo, PP 10 kilo. Awal-awal makadam, lalu ada panah nih, puncak tuh, arah puncak. Kita lanjut terus. Di beberapa video yang aku lihat dan aku tanya ya di channel Instagram ya, tidak ada yang menyebutkan nyamuk cuy. Ternyata nyamuknya annoying, nyamuknya tuh kecil-kecil. Aedes ya? Si nyamuk kecil loh Jun. Cuman kira ketok. Nyamuknya menyerbu kita dari tadi nih. Dan ini sebenarnya nih nggak 5 kilo sih, ini 4 kilo ini. Karena kita udah hampir 1 kilo belum ada elevation gain. Nah baru dapat nih setelah 850 meter. Boleh tak pinjam bensinmu biar aku cepat? Guys, jadi kita berpisah. Aku sakit karena Ayu nggak kuat. Nggak bisa. So, ya wes, hati-hati. Tak pakai. Jadi Ayu putar balik karena dia nggak kuat sama nyamuk dan jalurnya nggak enak sih. Hampir 2 kilo udah full makadam, jadi udah kita lanjut sendirian aja. 23 menit sampai pos 2 700 mdpl. Nah ini mulai jalurnya tertutup tapi masih makadam, jadi ya jujur rada annoying sih ini sih jalurnya sih. Nggak tahu nih anak-anak Jawa Timur pada suka latihan di sini atau karena nggak ada pilihan lain. Yaudah, karena
ayo nggak jadi, maka kita bakal sedikit gas ke puncak ya. Baru tanah bentar makadam lagi dong. Oke, yuk kita lanjut. Lah, 2 ketiganya pendek amat. 32 menit dari base camp udah sampai pos 3. Oke, kita lanjut lagi. Dan tadi bapaknya tuh bilang kalau weekday warungnya nggak buka. Jadi yang dimaksud warung tuh apakah di sini? Berarti kalau bikin ada warungnya coy. Nih udah mulai jalur yang normal, nggak makadam lagi. So far cukup tertutup ya udahan ya vegetasinya. Jalurnya cukup kelihatan sih, dan ada marking stiker merah reflektif penanda jalur. Jadi walaupun belum pernah, harusnya aman. Tapi lebih aman lagi kalau kalian ready atau masang GPX di handphone atau di jam kalian. Mas-masan coy. Ya aku lanjut dulu. Perlu diakui, selepas pos 3 gila banget. Tuh, kayak gitu terus, full non-stop. Dan badannya cukup curam guys. Jadi ya awal-awal tuh penuh prank. Empat 7 menit pos 4. Mari mas. Kita gas lagi. Menuju puncak Bayangan, jalur yang rusak guys, longsor. Dia cukup oke sih. Ada, kalau ada jalur yang rusak sama dia ditutup, terus ada sisi kanan atau kiri tuh ada jalur baru gitu. Dan ini ya resiko muncak di musim penghujan. Kemarin Sindoro Sumbing badai, nih kabut, dan ini tertutup ya. Kayak tadi di tempat terbuka anginnya lumayan kencang. Mana badanku basah kuyup lagi. Wis. Dan yang cukup salut, jalurnya relatif bersih ya, sampah minim. Ada, tapi untuk ukuran gunung pendek yang weekend selalu ramai, ini relatif bersih guys. Kekikis jalurnya, kekikis air. Lumayan teknikal ya, dari pos 4 ke atas. Satu jam 10 menit puncak Bayangan. Ngemas ramai guys. Kita lanjut saja.
Ramai-ramai. Oh, anginnya lumayan dingin coy. Puncak Bayangan di ketinggian 1200-an, dan begitu lewat jalurnya kembali lagi masih tertutup lagi. Kalau lihat video teman-teman tuh ada yang terbuka gitu loh, mau summit attack kali ya. Tapi ku mencong. Kilometer 4 udah masuk tempat terbuka guys. Lagi-lagi kabut lagi. Cuman ini downhillnya ngeri sih, curam tuh. Aduh, tinggi-tinggi gitu loh stepnya. Aduh. Ayo, kalau sampai sini pasti ngomyang sih. Oke. Nih kalau di Ungaran udah sampai puncak nih coy. Hampir sampai puncak. Udah 700 meter elevation gain. Fokus nanjak dulu aja, serem nih. Ada pendaki yang turun guys. Mari, ramai di atas mas. Sepi. Baru berangkat dari Puncak Bayangan. Ya, dari bawah. Oke, mari mas. Anginnya kencang, jadi mereka pakai jaket guys. Pakai jas hujan juga. So, ini walaupun di bawah 2000, ini gila sih. Bener-bener kecil-kecil cabai rawit nih gunung dari Tamiajeng. Gendang loh ini jalurnya loh, kayak gini coy. Edan gendeng rek. Ada. Salah jalurnya aku nih.
Edan tenan. Edan rembetan. Akhirnya 1 jam 49 di 1 jam 50 menit lah. Puncak Penanggungan 1653 mdpl dan kabut. Mantap. Nih benar-benar kecil-kecil cabai rawit. Ungaran lewat, Ungaran Andong nggak ada apa-apanya. Kalian harus cobain. Sudah berapa lama di puncak, Mas? Baru ya, Pak? Oh baru. Katanya dari tadi kabut ya? Iya, aduh. Waduh. Dundi itu berarti naik dari mana, Mas? Ini daerah Sarkelopo. Sarah Kelopo. Berapa menit kalau santai gitu? Biasanya estimasi kalau 6 jam ya. 6 jam. Tek-tek bolak-balik. Mantap. Ini gunung pendek tapi sakit. Mas Inten, Mas. Mas Inten. Jajari. Mas Jaljari, salam kenal Mas Denny, Mas. Denny. Mantap guys, dari Banyuwangi. Mantap. Ya teman-teman, jadi sebenarnya di belakang ini kalau cerah kelihatan Arjuno sama Welirang. Tapi karena kabut gelap, ya wes, kita siap-siap langsung turun aja. Ngerokok tau? Betul. Matur suwun. Dari bawah Iya, Tami Ajeng. Tami Ajeng. Berapa jam? 1.50. Trail run. Iya, lumayan Mas. Pokoknya rak mandek wes. Cuman aku ya kaget pertama sini. Oh, pertama kali. Boleh begitu apa namanya? Puncak Bayangan ya. Terus kok langsung waduh. Aku dari Semarang, Mas. Oh, dari Semarang. Memang konten kreator tuh. Iya, vlogger, Oh, vlogger. YouTuber. Tapi trail apa TikTok. Trail TikTok. Pernah kemanaan? Jawa Timur yang belum Buta, Raung, Budak Meraung. Jawa Timur ya, Jawa Tengah sudah semua. Sudah semua. TikTok semua itu. TikTok semua. Nggak pernah ngecamp, Mas. Ngecamp nek koyok ngene cuacanya malah stres, Mas. Rinjani sudah. Sudah ya. Sudah. Berapa kali? Sekali. TikTok gitu ya? TikTok. Lomba. Lomba. Dari startnya dari pantai malah 75 kilo. Mas tak duluan, monggo. Kita berapa menit nih? 6 menit di puncak, langsung turun aja guys. Yuk. Turunnya harus hati-hati nih coy, karena kalau enggak rawan terpleset. Tuh kalau kebuka kayak itu tuh mantap. Bentar foto dulu. Rutenya melelahkan cuy, membuat jompo dan serem karena gradiennya curam. Aku nggak berani resiko. Ini sebenarnya sisi kanannya enak buat lari nih. Tuh sisi kanan tuh cuman kebuka lagi tuh. Wow, mantap jiwa ya. Dah turun.
Nah, 2 jam 28 menit total time sampai di puncak bayangan lagi. Nih, tadi ada berkabut itu udah buka ya, 1215. Jadi dari sini ke summit itu 415 meter, 400 something. Gila. So ya, lalat. Tadi aku bilang relatif bersih ya, tapi ternyata di dekat puncak bayangan kotor banget. Cok lah kalian itu nyusahin orang, nyusahin base camp, dan kasihan anak-anak, anak cucu kita nanti ya ini kotor cuy. Belum lagi efek jangka panjangnya. Payah kalian, payah. Asli nggak enak sih, turunannya full macadamia loh, sakit, perih, dan rawan ankle. 3 jam 10 menit naik top PP. Balik lagi ke base camp nih. Jadi naiknya 1 jam 50, 10 menit ya konten lah ya. Turunnya 1 jam 10 menit ya. Turunnya sih nggak yang ngebut, masih nyantai, masih bisa ngebut lagi. Di bawah 1 jam sih possible banget. Ntar aku nggak tahu, ntar aku cek segmen di Strava PR nya seberapa nih. Udah di bawah udah terang nih, emang kadang konyol. Basah kuyup karena ya gimana pun penanggungan tuh di ketinggian pendek ya, 1600, terus base campnya di 600, jadi lumayan panas. Terus ini aku berarti jam berapa nih? Ini jam 9 ya, panas. Makanya ini gobios nih, gobios. Jadi yang adem, bukan adem sih, yang dingin tadi di puncak, pos bayangan ke puncak, karena tuh terbuka dan masih pagi dan kabut. Di mataharinya tuh panas, mataharinya nggak masuk, nggak kena ke kita ya. Dan nih keadaan weekday cukup sepi, nggak banyak orang yang ke TikTok. Kayaknya mayoritas TikTok sih. Cuman aku tadi lihat ada yang ngecamp mungkin 3 tenda. Mungkin ya mereka bener-bener pengen enjoy, menikmati. Cuman somehow aku ngerasa kayaknya tadi di puncak tuh ada sinyal, turun sedikit juga ada sinyal. Jadi ya cukup enak sih ini sebenarnya buat latihan, tapi itu super teknikal, gila. Aku udah mandi nih, udah bersih. Jadi di sini ada berbagai fasilitas. Ini ada toilet, WC toilet, bisa mandi, bisa ya pipis 3000. Terus di sini ada berbagai macam kursi, bisa leyeh-leyeh, bisa tiduran, bisa ngecas. Terus di sana ada warung, ada ya macam-macam, nasi. Aku beli telur sama teh. Cukup komplit jadi secara fasilitas dan murah sih, maksinya cuma 15.000. Iya, kita makan telat. Ini aku nggak pakai nasi ya, karena habis ini mau makan belut. Udah kamu sih cipu dulu. Lur, Sih itu aku mau kalau apa? berarti kurang. By the way, tadi tuh kok puter balik tuh kenapa sayangku? Ampun, aku kesepian loh. Makadamia itu dowu banget. Nauzubillah min jalik. Jadi aku sampai 1,5 kilo, terus lihat ke depan tuh masih panjang banget makadamia. Jadi dengan bijaksana aku memutuskan untuk putar balik aja, tidak aman untuk ankleku. Soalnya makadamia itu pengen tak lariin, tapi nek dilariin tuh rawan ankle. Sedangkan kalau ndak lari, nyamuknya tuh gila nih, pas pokoknya gila nih banget lah, gitu ceritanya. Begitu sampai bawah, ke diomongnya apa? Bapak itu ngomong, loh ndak jadi naik mbak, ndak jadi suami saya aja yang naik. Oh itu tadi suaminya gitu, cuman gitu toh. Terus aku mandi, habis itu aku bawa sabun, terus sabunku ketinggalan di kamar mandi guys.
Terus aku lupa, baru sejam kemudian tuh aku baru inget, terus tak cari sudah nggak ada. Sama bapaknya yang di base camp tuh dibantuin nyariin sampai motor-motor yang Mbak ini tadi yang barusan berangkat tuh motor yang ini sampai kan ada plastik-plastiknya gitu sampai dicekin sama bapaknya. Terus aku bilang, Pak nggak usah dicek, nggak apa-apa. Maksudnya tuh aku takutnya kalau ada yang ketinggalan dititipin bapaknya apa enggak. Ternyata enggak. Jadi mungkin ada orang lain yang ngambil di kamar mandi terus dibawa gitu guys. Ayo bocil mana yang tanggal 21 November naik dan ngambil sabunnya ayo. Warna jambon, pink Hati-hati. itu barusan beli. Tak tukeri. Aku beli Novo itu. Enggak usah, Merah. murah. Mohon maaf, aku mau pakainya yang mahal. Jadi terima kasih banget sama mas-mas yang di base camp udah bantuin. Bener-bener nyariin sampai motornya tuh diberikan satu Jo. Jo sih, aku tanya enggak usah diperisani, kenapa Pak kok enggak usah Pak, enggak usah diperisani. Terus katanya bapaknya enggak apa-apa, ini kan kita tanggung jawab kita juga kalau ada yang hilang di base camp gitu katanya. Padahal nggak di Ungaran atau Andong, aku sering ketinggalan jam Nah, terus 2 balik. kali. Itu Balik banyak ada sih. banyak tuh yang ketinggalan jam di situ tuh, digantung-gantung Pak bapaknya. Oh iya. Heeh, lu lihat tuh. Oh, berarti Itu yang memang ketinggalan. memang SDM cuy. Iya. Itu kan SDM. Gitu. Cerita. Jadi tadi mungkin 300 meter kue balik di pos 1, pos 2. Pos 2. Terus sama Makadam City potongan mungkin 100 meter wes tanah. Tapi aku sudah menyerah guys, makadamnya sakit banget. Bener-bener makadamnya itu rusak gitu loh. Ya terus karena memang ya resiko sih. Aku cuma mikirin ankle soalnya 2 minggu lagi kan Chiang Mai. Terus aku harus latihan banyak buat PTR. Jadi sempetin ojo pekok we. Di vaksinnya murah 15.000. Parkir enggak tahu, parkir katakan mobil 20. 5.000 10.000 lah sama. Lah 3.000. Murah kok, aku tadi makan, mandi, terus bersih-bersih, beli sampo 18.000. Berarti untuk base camp sih fasilitas oke. Gunungnya Nggak tahu kan aku udah jalur ini sebenarnya rapi tuh. Maksudnya ketika ada jalur yang rusak dia tuh buat ke zigzag. Oke. Banyak masalah makadam bawah ya resiko. Ya memang aku yang sedang bermusuhan sama makadam guys. Ya as you know, ankleku kan belum pulih 100%. Jadi ya itu better safe than sorry. So, jadi ya gitu aja. 3 jam 10 menit total TikTok ya. Awalnya santai, terus ya tetap sambil ngonten-ngonten, turunnya juga santai. Aku tadi tanya beberapa pendaki yang TikTok nyantai itu idealnya tuh sekitar 5 sampai 6 jam. Mungkin berhenti per pos ya. Cuman ya kalau kalian bisa bukan ngebut lah, minim berhenti, nah tuh 4 jam itu possible banget. So itu aja. Pertanyaan dan saran langsung sama komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye. Aku tadi udah bikin musik sebenarnya. Si maksinya murah 15.000, tapi mobilnya yang rada mahal 20.000. Kecuali kalau 20.000-nya kalau weekend sih mungkin oke, tapi kalau weekday sepi gitu. Cuy ini weekend cuy. Jumat coy. Jumat kan langsung weekend. Oh gitu ya. Udahlah ya. Aku ikhlas sih, cuman menurutku sedikit mahal. Nah, ikhlas kira komplain Loh, cari. ini kan nge-review, namanya mereview suatu channel.